Manchester United bersiap menghadapi laga krusial melawan Newcastle dengan banyak pemain bakal absen. Faktor itu membuat pemain 18 tahun, Jack Fletcher, disiapkan untuk bermain. MU akan menjamu Newcastle pada pekan ke-18 di Old Trafford, Sabtu 27 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini memiliki arti penting bagi konsistensi Setan Merah. Namun, Ruben Amorim dihadapkan pada persoalan serius. Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo dipastikan absen karena cedera. Situasi makin rumit karena Manuel Ugarte belum menunjukkan performa meyakinkan. Amorim pun mulai melirik solusi tak terduga dari akademi. Di tengah keterbatasan opsi, Amorim menyiapkan Jack Fletcher sebagai alternatif di lini tengah. Gelandang berusia 18 tahun itu dinilai siap diberi tanggung jawab lebih besar. Saya pikir Jack Fletcher melakukan pekerjaan yang sangat baik dan itulah mengapa ketika kita memiliki kesempatan ini, kita perlu memberi ruang kepada pemain seperti Jack dan yang lainnya, ucap Amorim dikutip dari BBC Sport. Amorim menegaskan bahwa MU harus adaptif dengan situasi yang ada. Ia percaya solusi bisa ditemukan tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Chelsea kembali memanaskan bursa transfer dengan kabar ketertarikan pada kiper AC Milan, Mike Maignan. Meski sudah punya Robert Sanchez sebagai pilihan utama, rumor itu terus berembus dari London. Stok penjaga gawang The Blues sebenarnya terbilang aman untuk kompetisi domestik dan Eropa. Namun, manajemen klub disebut masih mencari figur yang bisa memberi dampak instan di lini belakang. Situasi kontrak Maignan di AC Milan ikut memantik spekulasi tersebut. Hingga kini, Rossoneri belum juga berhasil mengamankan tanda tangan baru sang kiper Prancis. Chelsea sempat mendekati Maignan pada musim panas 2025 lalu. Negosiasi memang gagal, tetapi minat itu diyakini belum sepenuhnya padam. Kabar bahagia datang dari salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner. Bek berusia 22 tahun itu resmi melamar Jennifer Chopin dalam sebuah momen intim yang dibagikan ke publik. Momen tersebut diunggah langsung oleh Hubner melalui Instagram. Ia terlihat menekuk lutut, menyodorkan cincin, dan meminta Jennifer Chopin menjadi pendamping hidupnya. Unggahan itu sekaligus menjadi pengumuman tersirat status baru hubungan mereka. Hubner menegaskan keseriusannya melalui sebuah caption singkat yang penuh makna. Tak butuh waktu lama, Jennifer Chopin pun mengonfirmasi kabar tersebut. Reaksi haru dan bahagia sang selebgram menandai dimulainya babak baru dalam hidup keduanya. Prestasi minor membuat Semen Padang sangat aktif di bursa transfer. Kabo Sirah terlihat punya antusiasme yang besar untuk mengubah komposisi pemain demi mendapat hasil lebih baik pada putaran kedua BRI Super League. Pelatih Dejan Antonik sudah mendepak dua pemain asing, Filipe Chabi dan Bruno Gomes. Sebagai gantinya, ada tiga pemain asing yang direkrut yakni Boubakary Diarra, Raffi Souka, dan Kian Frosese. Boubakary Diarra tercatat pernah bermain untuk PSIS Semarang. Gelandang 32 tahun itu punya mobilitas dan distribusi bola yang bagus. Dia diharapkan membuat lini tengah Semen Padang tampil lebih kompetitif. Sang pemuncak klasemen sementara, Borneo FC, juga aktif di bursa transfer. Pesut Eta mendatangkan amunisi baru di lini depan dengan merekrut Marcos Astina dari klub kasta kedua Argentina yakni San Telmo. Marcos Astina bisa memainkan beberapa posisi berbeda. Pemain 29 tahun itu bisa bermain sebagai gelandang serang, winger kiri, dan penyerang. Pada musim 2025, dia mencetak 4 gol dan 4 assist dari 26 laga di Primera Nasional. Bali United juga berbenah dengan merekrut Tepe Iyachida. Baru berusia 24 tahun, dia tercatat punya 5 caps bersama timnas Jepang dan mencetak 2 gol. Kelima caps itu didapat saat Jepang bermain di Asian Games 2025. Juventus disebut selangkah lagi menunjuk Marco Ottolini sebagai direktur olahraga baru. Kabar ini langsung menarik perhatian publik Italia. Nama Ottolini memang tidak asing di Serie A, kiprahnya bersama Genoa dinilai sukses dan berkelanjutan. Di tengah proses pembangunan ulang Juventus, rekam jejak Ottolini memberi harapan baru. Terutama dalam urusan transfer dan manajemen skuad. Pengalaman, ketajaman membaca potensi pemain, serta keberanian mengambil keputusan menjadi modal utamanya. Flick meminta Barcelona untuk mendatangkan penguat lini belakang pada bursa transfer Januari. Kekhawatiran muncul akibat meningkatnya jumlah pemain absen di lini pertahanan.
Ronald Araujo absen karena masalah kesehatan mental, sementara Andreas Christensen cedera. Hal ini membuat posisi bek tengah Barcelona menjadi rapuh. Menurut Sport, Flick meminta Barcelona mencari tambahan bek tengah pada jendela transfer Januari. Namun, situasi keuangan klub menjadi kendala besar dalam memilih kandidat yang tepat. Saat ini, belum ada kandidat yang benar-benar meyakinkan bagi manajemen. Keputusan diambil untuk menunggu opsi pinjaman ideal sebelum jendela transfer ditutup. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia akan disampaikan dalam waktu dekat. Ia menyebut Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, yang akan menyampaikan pengumuman tersebut secara resmi. Saya rasa dalam waktu dekat pasti disampaikan. Kalau sudah pengumuman, nanti Pak Ketum, ujar Arya dilansir dari YouTube Liputan 6. Arya juga membeberkan skema kontrak yang disiapkan PSSI untuk pelatih Timnas Indonesia. Kontrak tersebut berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. 2 tahun plus 2 tahun. Ini kan 2 tahun, kan masa jabatan kita habis 2 tahun. Itu tapi mungkin lebih 6 bulan. Ya biasa. Kayak kemarin juga Shin Tae-yong kan begitu, lebih dari 6 bulan, katanya. Lebih lanjut, skema kontrak tersebut disusun dengan mempertimbangkan masa kepengurusan pengurus saat ini. PSSI ingin memastikan tidak ada beban yang ditinggalkan untuk pengurus berikutnya. Siapapun yang megang federasi berikutnya, kita nggak mau ada beban karena pengalaman kita dulu-dulu itu banyak banget beban-beban yang kita agak-agak surprise, ucap Arya. Selain menangani Timnas Indonesia Senior, pelatih yang akan ditunjuk juga berpeluang memegang tim kelompok usia. Salah satu opsi yang dibahas adalah Timnas Indonesia U23. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.